Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Alfarizi dengan NIM 2305120412 dari kelas TIE 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan keamanan teknologi di aplikasi WhatsApp. Nah, mungkin kalian sudah pada tahu ya apa itu WhatsApp. Mungkin udah pada tahu. Next, nah ini biodata saya, nama saya Salman Alfarizi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya dengan NIM 273511412 dari kelas TIE 2023. Nah, buat yang belum tahu, tapi itu tidak mungkin ya, karena banyak yang sudah tahu kalau WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang sangat populer di seluruh dunia. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi melalui pesan teks, panggilan suara, video call, serta berbagi berbagai jenis media seperti gambar dan dokumen. Kalau sekarang bisa pakai GIF juga, pakai stiker juga bisa, yang sering orang pakai itu. Nah, WhatsApp sendiri sudah digunakan oleh lebih dari 2 miliar orang di berbagai negara, baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Nah, karena sudah 2 miliar orang yang menggunakan ya, udah lebih ya, pasti sudah pada tahu. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang teknologi keamanan apa yang digunakan oleh WhatsApp. Sebelum masuk itu, kita harus tahu dulu apa itu teknologi keamanan. Nah, teknologi keamanan adalah metode yang dirancang untuk melindungi data, perangkat, jaringan, dan individu dari ancaman atau akses yang tidak sah. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan teknologi keamanan yang digunakan oleh WhatsApp. Nah, ini ada listnya, ada contohnya. Teknologi keamanan WhatsApp yang pertama adalah two-step verification. Bagi yang belum tahu, ini two-step verification adalah verifikasi 2 langkah yang dimana pengguna harus memasukkan PIN saat masuk ke akun mereka di perangkat yang baru. Jadi kalau ada seseorang yang mau masuk itu pakai akun Anda, pasti dimintai PIN, jadi itu akan aman. Meski agak ribet ya kalau kita mau login ke sini ke situ harus pakai password, tapi demi keamanan itu sangatlah penting ya. Jangan menyepelekan. Nah, untuk yang kedua ada end-to-end encryption ya. Ini biasanya kita lihat di atas sendiri saat chat ya. Mungkin bagi yang belum tahu bisa dilihat, ada tulisan end-to-end encryption-nya. Nah, ini maksudnya adalah untuk melindungi pesan dari penyadapan. Hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca pesan. Bahkan WhatsApp sendiri pun tidak bisa. Karena emang ini fitur untuk keamanan tidak bisa disadap. Nah, yang ketiga ada OTP atau one time password. Nah, ini WhatsApp ini menggunakan OTP saat pengguna mencoba masuk ke akun mereka di perangkat baru. Tujuannya sudah pasti untuk memastikan hanya pemilik nomor telepon yang bisa mengakses akun tersebut. Nggak mungkin dong kalau kita mau login atau nggak masukin kode OTP. Lalu berikutnya adalah device verification. Nah, WhatsApp ini juga menerapkan sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada akun Anda. Ya, tujuannya untuk mencegah protes mengambil alih akun pengguna. Dan yang terakhir adalah security notification atau notifikasi keamanan. WhatsApp akan mengirimkan notifikasi jika ada perubahan signifikan pada akun seperti nomor telepon diubah, perangkat baru mencoba login, dan perubahan pada pengaturan keamanan akun. Lalu untuk selanjutnya, nah ini untuk detailnya adalah two-step verification. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Ini bisa diaktifkan untuk two-step verification di bagian setting, lalu klik account, lalu klik two-step verification untuk mengaktifkan ya. Nah, ini untuk mengaktifkannya harus menggunakan kode
PIN HP Anda ya. Nah, setelah di enable maka akan disuruh memasukkan 6 digit passcode yang akan ditanyakan saat kamu nomor WA-mu. Nah, ini ketika mau registrasi nomor WA nanti akan disuruh masukkan OTP ya. Nah, bisa dibaca di sini ada fitur nih mungkin pengguna untuk mengatur PIN 6 digit tambahan yang akan diminta secara berkala dan setiap kali login di perangkat baru ya. Jadi setiap Anda login di perangkat baru nanti pasti akan dikasih PIN tambahan untuk diminta. Nah, nanti kalian masukkan saja PIN two step verification-nya di device yang mau Anda login. Nah, lalu dengan adanya PIN ini, meskipun seseorang mendapatkan kode OTP, mereka tetap tidak bisa mengakses akun tanpa memasukkan PIN yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini jika Anda tidak sengaja menyebar kode OTP. Nah, itu biasanya orang ini nggak tahu apa tiba-tiba ada kode OTP terus kalian teruskan gitu. Nah, itu bahaya, jangan sampai. Pokoknya OTP itu jangan sampai di-share ke siapapun. Makanya. Nah, tapi jika sudah terlanjur ada yang share OTP gitu, terus akun Anda kehack gitu, akun WA Anda. Nah, gunanya two step verification untuk mengamankan itu. Jadi akun tersebut tidak akan bisa masuk tanpa PIN yang sudah di setting tadi buat two step verification-nya. Nah, jadi fitur ini sangat efektif untuk mencegah pencurian akun Anda. Nah, next ya, ini ada end-to-end encryption ya. Nah, pada WhatsApp ini menerapkan teknologi enkripsi end-to-end pada semua pesan dan panggilan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Pesannya bisa dilihat di menu chat sama orang, nanti sendiri ada tulisan kayak gini. Message to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more. Nah, pesan untuk chat dan telepon ini sekarang sudah di-secure, sudah diamankan dengan enkripsi end-to-end. Nah, untuk pemberitahuan lebih lanjut bisa kalian tap aja kalau kalian kepo ya. Nah, ini bisa dibaca WhatsApp menerapkan teknologi enkripsi end-to-end pada semua pesan dan panggilan. Nah, ini berarti hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi pesan. Bahkan pihak WhatsApp sendiri tidak memiliki akses untuk isi komunikasi pengguna. Nah, ini nih. Jadi WhatsApp pun pihak WhatsApp pun tidak tahu apa isi chat Anda dengan yang Anda chat gitu. Jadi hal ini sangat penting untuk menjaga privasi. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ada yang chat aneh-aneh gitu ya. Akan dijaga privasi kalian ya. Dan menghindari intercepsi pesan oleh pihak yang tidak diinginkan ya. Maksudnya jika ada yang menyadap pesan Anda lalu mengirimkan pesan aneh-aneh padahal Anda tidak mengirimkan pesan gitu. Nah, untuk menghindari ini maka di WA ada fitur end-to-end encryption ya. Itu dia fungsinya. Lalu next ada OTP. Nah, saat pengguna ingin masuk ke akun WhatsApp di perangkat baru, sistem akan mengirimkan kode OTP ke nomor telepon yang terdaftar. Nah, bisa dilihat ini contohnya Emma, your one time passcode is 4364, valid for 10 menit. Nah, biasanya OTP ini cuma valid untuk beberapa menit ya, 5 menit, 10 menit gitu. Makanya jika sudah melewati batas waktunya akan ganti ya untuk OTP-nya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya pemilik nomor telepon yang bisa mengakses akun tersebut ya. Namun, metode ini masih memiliki risiko jika pengguna membagikan kode OTP ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini bisa dilihat ya. Metode ini masih memiliki resiko jika pengguna membagikan kode OTP kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Untuk maka dari itu, kalian kalau bisa jangan sampai meng-share kode OTP kepada pihak lain ya. Pokoknya jangan sampai. Itu bahaya. Next, lalu ada device verification. WhatsApp memiliki sistem keamanan dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan pada akun. Jika ada login dari perangkat yang tidak dikenali, sistem akan secara otomatis memblokir akses dan mengirimkan notifikasi kepada pemilik akun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat masuk ke akun mereka. Nah, ini hanya ilustrasi saja ya.
aslinya itu notifikasinya tidak begini. Cuma kalau ada yang habis login itu langsung ada notifikasi di atasnya, ada kayak kata-katanya itu kayak Davis baru telah login, apakah yakin ini Anda. Lalu setelah klik nomor itu setelah klik pesan itu, maka Anda akan ditampilkan kayak kode untuk login di HP yang baru gitu. Nah, makanya kalau kalian tidak merasa registrasi di device yang baru, kalian jangan meng-share itu ke orang lain. Kalau ada tiba-tiba yang chat, "Mas, ini anunya apa, kodenya apa?" Jangan dikasih ya, itu biasanya hacker itu. Atau peretas yang minta kode buat bisa menghack akun Anda atau bisa menyadap akun Anda. Next. Lalu yang terakhir ada security notification. WhatsApp memiliki keamanan yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan pada akun. Jika ada login perangkat yang tidak dikenali, sistem akan secara otomatis memblokir akses dan mengirimkan notifikasi pada pemilik akun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat masuk ke akun mereka. Nah, ini nih, pokoknya segala sesuatu yang menyangkut dengan keamanan, jika ada sesuatu kayak apa login dari akun lain kayak, maka akan muncul pesan notifikasi ya dari atas. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ada sesuatu yang ganjil gitu pada akun WhatsApp Anda bisa lihat notifikasinya, lalu bisa langsung minta ke customer service atau bisa tanya ke teman kalian yang lebih tahu gitu, maka tinggal setting sedikit lalu bisa gitulah, bisa balik lagi untuk keamanan akun Anda. Lalu untuk selanjutnya contoh studi kasus dan contoh nyata. Nah, kasus peretasan akun WhatsApp sering terjadi akibat kelalaian pengguna yang tidak mengaktifkan fitur keamanan. Salah satu contoh kasus adalah seseorang yang kehilangan akses ke akunnya setelah memberikan kode OTP kepada penipu yang menyamar sebagai pihak resmi WhatsApp. Nah, ini nih yang saya bilang tadi, kalian itu jangan sampai meng-share kode OTP kepada siapapun pokoknya. Soalnya pihak WhatsApp pun tidak akan meminta kode OTP kalian. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku pihak resmi WhatsApp, kalian jangan sampai meng-share kode tersebut karena itu sangat fatal ya. Sebagai contoh nyatanya, seorang pengguna bernama A mendapatkan pesan dari seseorang yang mengaku sebagai tim resmi WhatsApp. Nah, pesan tersebut berisi permintaan agar si A tersebut mengirimkan kode OTP yang baru saja diterimanya dengan alasan bahwa ada aktivitas mencurigakan pada akunnya. Tanpa berpikir panjang, si A tadi yang dapat kode OTP mengirimkan kode tersebut. Setelah itu ia tidak bisa lagi mengakses akunnya karena peretas telah mengambil alih akun WhatsApp-nya dan menggunakannya untuk melakukan penipuan ke kontak-kontaknya. Nah, jangan sampai terjadi ya. Pokoknya kalau ada yang share kode OTP itu jangan sampai digubris. Pokoknya cuekin aja, atau kalau bisa langsung diblok aja karena itu bahaya ya. Bahaya itu kalau bisa akses ke akun kalian tuh nanti sebagai contoh nanti orang tersebut akan pinjam uang ke kenalan Anda yang dekat gitu, pakai nomor Anda, jadi kan teman Anda itu nggak tahu kalau itu bukan Anda. Nah, itu bahayanya, dia pinjam duit lalu duitnya dibawa kabur, lalu Anda yang dituduh. Nah, gimana tuh, pasti ribet ya jadinya ya. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, keamanan login di WhatsApp sangat penting untuk mencegah pencurian akun dan penyalahgunaan data. WhatsApp telah menyediakan berbagai fitur keamanan seperti OTP, verifikasi 2 langkah, enkripsi end-to-end, verifikasi perangkat, dan notifikasi keamanan. Nah, agar akun tetap aman, pengguna disarankan untuk selalu mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, itu tadi, walaupun two-step verification itu sangat ribet ya, tapi ya gimana ya, kalau nggak diaktifkan nanti Anda yang akan report sendiri. Lalu yang kedua ada tidak membagikan kode OTP kepada siapapun. Nah, ini juga penting, ini jangan sampai kode OTP itu kalian share ke siapapun itu. Nanti kalau kalian share ya seperti kasus yang tadi, dia akan dihack dengan teman-teman kalian ditipu, kalian yang jadi kambing hitamnya ya. Nah, yang terakhir memeriksa notifikasi keamanan secara berkala.
itu mungkin 3 itu yang paling penting. Lalu dengan langkah landing ini akun WhatsApp Anda akan tetap terlindungi dari ancaman peretasan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.